sudah terbukti ya. Ya Allah, saya pengen hari ini saya pengen tawakal penuh, nggak memikirkan diam aja ya. Pokoknya hakul yakin. Saya menyendiri jauh dari orang. Oh, tiba-tiba ada orang nyamperin, Pak makan Pak. Ya Allahnya hakul yakin bahwa Allah Ta'ala. Jadi rezeki itu mencari, bukan saya yang mencari. Ya. Ini Pak, tidur dilempar sama orang, lempar batu. Waktu itu tidur di mana? Di daerah Selawi. Oh, daerah Selawi. Itu di sini kayak tak kirain saya itu ini pohon jatuh Pak. Apa buah jatuh itu loh. Ternyata orang. Kita alhamdulillah, maksudnya yang dulu mungkin langsung emosi ya. Itu benar-benar kita ini aja, nunduk aja, udah ngalah aja, pergi aja. Ya udah, mudah-mudahan nanti ya bisa berubah orangnya. Kita doa yang baik-baik aja lah gitu. Jadi itu termasuk salah satu menekan ego, emosi yang ada dalam diri kita ya. Betul, Pak. Itu kalau tawakal bukan di sini kita dibentak-bentak gitu. Kalau tawakal bukan di sini, tempatnya di masjid itu. Tidur di masjid sana. Yang kita nggak boleh Pak tidur di masjid Pak. Kita tidurnya gini nih Pak. Nggak boleh, ngobrol. Nggak lama, polisi gabungan datang semua. Provos, TNI, Satpol PP, Dishub, semua langsung nyamperin sampai iya, nyamperin saya sama-sama tuh, dilingkarin gini. Disuruh untuk tajrid, praktek tajrid, makom tajrid. Karena kan kalau asbab kan kita punya uang, kerja untuk dapatin makan kan kita kerja dulu. Nah kalau ini kan sudah hitungannya menurut saya sih makom tajrid. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Terima kasih kepada para penonton, para subscriber, para netizen yang setia di channel Kendil Ireng. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, banyak rezeki, dimudahkan dalam segala urusan. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belajar untuk bertawakal kepada Allah melalui perjalanan spiritual yang hidup berpasrah diri kepada Allah. Hidup di jalanan tanpa membawa bekal, tanpa membawa sesuatu apapun kecuali perlengkapan sholat. Nah, kita saksikan, semoga tayangan kali ini mendapatkan hikmah, kita mendapatkan manfaat, mendapatkan petunjuk, wawasan, pengetahuan ilmu. Syukur-syukur pengetahuan itu menambah keimanan kita, keislaman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan terus channel Kendil Ireng, yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Jangan lupa tinggalkan komen dan bagikan apabila kisah ini bermanfaat bagi orang lain, bagi teman-teman, saudara kita. Yuk, saksikan terus. Jadi gini Pak, alhamdulillah dalam keadaan berangkat, karena kakak saya sudah izin sama Yai. Tiba-tiba saya jatuh sakit di rumah. Yai Safari, saya sekalian minta bimbingan pada Yai. Bimbingan apa? Medan 41 Yai, ya silahkan berangkat aja langsung, nggak usah pakai teman. Jam 2 Yai kondur dari Majelis Sembang. Mbak Kun, minta tolong HP-nya. Tiba-tiba saya Yai kondur dari Majelis Sembang jam 2 pagi. Saya paginya jam setengah 10 saya sakit. Wah, saya sudah Yai ya. Sudah izin. Saya sakit sampai saya tunggu 1 minggu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya langsung berangkat aja, keadaan sakit sampai sakit. Sakitnya saya
nyampe di majelis, tiba di majelis, saya langsung apa itu matur sama Mas Ridwan, Mas saya juga ini ya santai dulu Pak. 4 hari saya diberangkatkan 1 hari alhamdulillah diberi kesan Allah Ta'ala. 2 hari nyampe 14 hari saya sakit lagi sampai mules, panas, dingin, batuk-batuk terus ya, sampai naik di tanjakan Kuningan itu saya sambil apa itu dokter sakit. Kemudian ya biasalah orang jadi alhamdulillah di hari ke-15 diberi anugerah Allah Ta'ala kesembuhan. Dia nggak rokok 2 tahun, rezekinya rokok ya terus terpaksa ya ini rezeki iya ada rokok terus ya itulah itu anugerah Allah Ta'ala diberi kesembuhan karena saya sudah apa itu izin sama ya harus jaga keteguhan lah itu. Terus akhirnya saya apa itu untuk masalah makanan alhamdulillah tak pernah kurang. Kemudian saya itu pun manusiawi Pak ya, kadang kok belum dapat makan ya. Terus akhirnya saya ya Allah, ini yakin sudah terbukti ya. Ya Allah saya pengen hari ini saya pengen tawakal penuh, nggak memikirkan mungkin aja ya. Pokoknya hakul yakin. Saya menyendiri jauh dari orang. Oh tiba-tiba ada orang nyamberin Pak makan Pak, ya Allahnya hakul yakin bahwa Allah Ta'ala. Jadi rezeki itu mencari, bukan saya yang mencari. Ya biasalah pada awalnya itu juga kita usahakan jalan-jalan mungkin di sana dapat. Berharap iya itu. Kemudian saya kok malah berharap mau mencari, terus akhirnya saya menyendiri Pak, sering menyendiri, tapi alhamdulillah malah hidup itu iya didatangkan rezekinya ya. Malah rezekinya datang, bahkan tidur pun sampai rezeki juga datang. Rokok saya hitung sama sempat tidur rokok itu sampai 26 slop. Ya itu cerita Selama perjalanan itu dapat itu selama 26 slot itu. iya dalam perjalanan. Alhamdulillah itu saya buktikan mulai dari Ainul Yakin, walaupun terusan saya belajar hakul yakin tadi. Ternyata menghampiri terus Pak, enggak tanpa usaha tapi menghampiri terus alhamdulillah. Karena berdasarkan keyakinan ya. Iya, kan yakin terus menjadi Ainul Ainul Yakin, hakul yakin. Hakul yakin. Dan saya tetap walaupun keadaan tertatasi sakit ini Mas Aziz ini yang mana? Saya nggak pernah berjumpa sama saya. Oh, pasangannya sama Mas Aziz. Ketemu 2 malam di apa? Mana Mas? Di Kuningan ya. 2 malam Kuningan, tapi kalau pagi terus pulang puncak. Tapi alhamdulillah bertemu Mas Aziz walaupun dari awal sudah nggak ketemu di Kuningan 2 malam. Kalau ketemu Mas Alvin sama Mas Rahmat ini kemarin mau pulang dan ini sama-sama 41 semua ya? Iya, ya itu duplikat dari apa itu saya belajar keteguhan hati yang terkait janji tadi, walaupun keadaan sakit dimanapun saya tetap harus memenuhi janji saya pada guru. Tetap teguh. Alhamdulillah berkat doa-doa teman kami yang masih senior kita. Iya. Juga Pak Surya, alhamdulillah doanya dari saya itu juga ya. Ayo, kalian gimana Mas ceritanya sama perjalanannya ya? Yang paling seru gini perjalanan ya ini ada lebih berat dari ini ya, dari 21 pastinya lebih berat dari 21 ya. Ada senangnya, ada rasa apa ya, kita kan kemarin saya masuk di daerah Salem, daerah Gunung Liu itu kan banyak yang menyemplung Pak di daerah situ. Maksudnya menyemplung Itu orang kan, itu kan puncak gunung ya. Orang jatuh tuh banyak di situ, kecelakaan. Jadi memang apa ya? Jalur ekstrim berarti jalur ya? Ekstrim, jalur bahaya. Itu kan hutan Pak. Ya kita tawakalnya ya Allah, kita minta perlindungan, bener-bener. Kita nggak ada siapa-siapa, kan saya sendirian. Gitu. Malamnya juga itu masih daerah sana masih inilah apa, hutan itu kan, hutan kampung. Itu yang rasa bener-bener kita itu kayak itu rasanya kayak ini tuh kayak udah mati gitu. Maksudnya kayak kegayangan gitu loh. Dianggap orang ya alhamdulillah, nggak dianggap ya nggak apa-apa gitu. Emang kan kita belajar itu. Belajar tawakal, hanya berserah kepada Allah kan. Iya. Ya hambaran kita itu kan
hanya diri kita sama Allah kan, Iya. gitu. Jadi segala sesuatu itu ya dihadapi dengan bertawakal, berserah diri sama Allah. Itu apa ya, perjalanan kemarin Kuningan masuk ke Cibingbing, Gunung Lio, turun ke Bumi Ayu. Hmm. Bumi Ayu lewat Pasibarang terus Purwokerto. Nah itu ujian saya di situ apa ya, merasa nggak ada siapa-siapa. Terus saya sama minta tolongnya ya mau aja lewat lantaran, ibaratnya kita doa lantaran yai, ibaratnya ya Allah, Hanya bersandar Iya, sama Allah. sandar sama Allah aja. Kita mau ya alhamdulillah Pak, kita kemarin kita ini Pak tidur dilempar sama orang, lempar batu Waktu itu tuh di mana? di daerah Selawi. Oh, di daerah Selawi. Itu di sini kayak tak kirain saya itu ini pohon jatuh Pak, apa buah jatuh itu loh. Dah. Ternyata orang. Kita alhamdulillah, maksudnya yang dulu mungkin langsung emosi ya, itu bener-bener kita ini aja, nunduk aja, udah ngalah aja, pergi aja. Ya udah, mudah-mudahan nanti ya bisa berubah orangnya. Kita doa yang baik-baik aja lah gitu. Jadi Itu- termasuk salah satu menekan ego, Iya. emosi yang ada dalam Iya. diri kita ya. Itu Pak. Itu habis dari situ sama mau tidur di warung langsung diusir orang lagi. Ya Allah, apa ini tidur, apa saya mesti milih-milih ya. Kalau orang gila beneran kan tidur di mana aja Iya. kan. Kita kadang masih kayak ngerasa Milih yang- setengah-setengah, ya, kita yang milih yang bagus, milih yang enak. ya. Kita masih milih yang ada kakinya panjang gitu kan, yang bersih badannya. Itu ya udah, kita kemarin di Selawi itu saya tidur di halte. Itu kan dingin, itu hujan gerimis. Ya udah, tak nikmatin aja lah. Tapi alhamdulillah ya Allah itu memang sayang sama kita ya. Itu makanan itu alhamdulillah ada, walaupun kita udah kerasa ya, kita mau minta tolong sama siapa gitu ya kan, nggak boleh minta tolong sama orang kan, kita Iya. belajar itu. Alhamdulillah kasih nasi, dapat makanan, dapat rokok, alhamdulillah. Jalan lagi ya, nemuin apa namanya, orang kayak paranormal itu Pak. Itu bikin golok, bikin keris itu orang. Ya, masa empu ya. Iya, empu betul di daerah Larang itu. Tapi sama bukan orang gila Mas. Tahu nih. Iya tahu. Loh Pak, kan kita gini Pak, kita itu belajar praktek. Rasanya itu jadi orang gila itu seperti apa? Saya bilang gitu. Kalau kita nggak pernah praktek seperti ini ya kita nggak tahu Pak. Siapa ininya gitu kan. Ya kita dari Cirebon, dari majelis, kita belajar, mudah-mudahan kita bisa ngerasain rasanya orang-orang itu di pinggir jalan itu seperti apa. Nanti kan kita dari praktek ini mudah-mudahan kan diambil baiknya Pak ya, ibaratnya kan bisa berubah, bisa lebih tawadu lagi, lebih tawakal lagi sama Allah gitu. Amin. Itu kita belajarnya itu Pak, kita nggak belajar yang neko-neko apa macam-macam keilmuan apa enggak, kita tuh belajar mendekat aja, Iya. belajar memperbaiki diri kita dulu ya kan. Berarti ya selama ini masih mungkin ego kita masih tinggi ataupun kurang baik ya, kita belajar ya, saling mendoakan. Alhamdulillah mau apa ini dia terbuka Pak, maksudnya dalam hati kecilnya itu dia bilang sendiri, ngomong sendiri, saya tuh ya pengen lagi Mas ke ibadah ke Allah Ta'ala, tapi ya masih ini Mas, belum ada yang jeruk ibarat. Ya udah, nanti kalau sama saya bareng-bareng sama teman-teman kita belajar bareng-bareng Pak, saya gituin. Ya udah, tapi kalau nanti kesini mampir gitu, mampir Disuruh ya. mampir. Itu teman-teman saya sama Pak, saudara saya Pak yang bawa kresek itu sama satu majelis sama saya. Jadi saya lihat Mas kadang-kadang, Berarti tapi kan sering lihat juga dia. baru nemuin saya, baru nge saya ini. Iya. Ya alhamdulillah itu kan kita setiap masuk pasar itu kita doa yang baik-baik Pak, kita sholawatin biar pasar itu berkah ya kan, biar orangnya itu banyak inilah apa namanya, banyak peduli sama orang gila yang beneran. Kita semampu kita lah, kita doa yang baik-baik gitu. Mendoakan ya. Iya, mudah-mudahan sih manfaat lah ya kan. Amin. Sempat ketemu YouTuber juga saya. Kejar-kejar YouTuber. Iya. Sama ini Mas, apa, saya itu baru nemuin musafir
tapi 95% tuh mirip orang gila. Gitu Pak, di daerah Purwokerto itu. Iya Mas lah, ini memang amaliyah kita memang seperti ini. Kita nggak boleh bawa uang, nggak boleh bawa bekal apa-apa ya, cuman bekalnya ini aja. Tapi komunikasi. Iya, itu ditanya Ella. Terus kalau orang-orang ngirain sampean gila gimana Mas? Ya enggak apa-apa, itu kan sudut pandang manusia beda-beda. Iya. Ada yang peduli, ada yang enggak kan. Terserah mau Iya, mau apa. menilai kita seperti apa ya, itu hak mereka lah intinya. Ya kita tetap walaupun kita gila, walaupun kita ngedan apa seperti ini ya, kita tetap ingat sama Allah. Kita ibadah tetap harus dijalankan. Iya. Bilang. Ya, sekarang Iya. ganti sama yang Iya. temannya. Ya kalau saya itu Pak, pengalaman yang menarik itu waktu di Kuningan Kota itu dikasih uang, ya kita cuma adanya dikasih rokok Samsung premium, belum makan 1 hari, cuma dikasih uang sama orang itu total 320 yang kita bawa, dikasih terus 320. Waktu menjelang sholat maghrib kita nongkrong dulu di pinggir jalan sama gandengan saya, nongkrong di pinggir jalan, terus ada ibu, anak sama bapak berhentiin pick up. Nggak ada yang mau berhenti pick up, ditawarin sama bemo angkotan, nggak mau dia. Terus kita diem aja, cuma merokok aja, belum makan ya, cuma makan asap rokok aja. Makan asap rokok. Terus beliau lewat semua, kita nungguin biar dia jauh dulu, jauh. Akhirnya waktu sholat maghrib tiba, kita sholat, persiapan sholat, masuk. Nah beliau bersama anaknya juga istrinya sholat, kaget saya. Sholat, setelah zikir selesai kita nongkrong lagi, cari tempat buat istirahat. Jauh sholat terus masih berhentiin pick up terus. Mungkin saya ngiranya nggak punya uang, Iya. mau pulang nggak punya uang, terus Sekiranya begitu. iya saya buntutin dari belakang, ngelihat apa itu namanya ayam tepung itu KFC ya, ngelihat gini. Fried Anaknya chicken ini. iya, ibunya jalan duluan, anaknya sama bapaknya ngeliatin fried chicken itu sambil nelan air liur itu. Ya Allah, kasihan itu orang yang membutuhkan. Udah memutuskan untuk dikasihkan. Pak mau kemana Pak? Mau pulang Mas. Pulang kemana Pak? Kesini ke Jalan Pramuka. Udah kita kasih, Pak, ini ada titipan dari Allah, mau diterima Pak. Nggak usah Mas, sempat nolak beliau. Nggak usah Mas, nggak usah. Udah nggak apa-apa Pak, mau diterima untuk bapak sama istri untuk pulang gitu, kumpul sama keluarga, mohon diterima Pak ya. Udah nggak usah Mas, nggak apa-apa Pak, mau diterima. Oh ya makasih banyak Mas ya, kata si istrinya. Semoga Allah yang membalas. Ya amin Bu, mangga Bu, assalamualaikum. Kita nongkrong lagi, jalan jauh ya, mungkin ada 200 meter mungkin. Di lampu merah nongkrong lagi malam-malam. Nongkrong dengerin pengamen itu main seluring tapi pakai hidung. Ngeliatin terus, kita nongkrong ya, makan asap rokok ini, makan asap rokok terus 1 hari belum makan, makan asap rokok. Langsung dia nyamperin, ngopi Mas. Iya Pak, mangga ngopi beliau. Kita masih nongkrong di sana, terus beliau pengamen itu langsung jalan pergi. Nah si ibu sama si bapak itu lewat depan kita. Mas, ini kok uang dikasih ke kita sih, kok gak dibuat emas buat makan atau apa. Malah dikasihkan. Iya gitu. malah kok dikasihkan ke kita. Udah nggak apa-apa Bu, mau diterima aja. Kalau sampean butuh makan silakan. Iya kita nggak bisa beli, nggak bisa belanja. Mau diterima aja, nggak apa-apa Bu. Oh iya Mas, makasih banyak Mas ya. Wes ngobrol ya, monggo Bu, kalau mau sampean mau pamit jalan. Ya pamit jalan, akhirnya beliau pergi, udah gak kelihatan lagi di Kuningan Kota. Nah nggak lama kita pindah ke lampu merah sebelahnya. Kita nongkrong sana lagi. Nah pengamen itu habis makan, akhirnya ngobrol sama pengamen itu. Ya beliau keturunan Arab,
ditanyain dari mana, ya kita dari Surabaya. Loh, Surabaya, saya juga Surabaya katanya. Duh, iya, Surabaya mana Pak? Ngobrol-ngobrol. Dia tersentuh akhirnya. Ya kita nggak bisa belajar tawakal Pak, belajar ikhlas, pasrah total sama Allah. Kalau makan gimana? Kalau makan ya kita kalau nggak dikasih orang, kalau nggak digerakkan sama Allah orang untuk mengasih, kita nggak makan Pak. Kita ya ibaratkan hanya puasa. Langsung beliau gitu, kita nggak minta-minta, langsung gitu, astagfirullahaladzim, beliau pakai jubah itu akhirnya dikasih makan. Oh senengnya minta ampun, meski nasi sama tahu tempe nasi uduk gitu, masya Allah. Terus akhirnya kita pergi, dikasih makan, beliau langsung pergi, kita juga pergi nongkrong di apa itu depan kantor Bupati Kuningan itu, taman, nongkrong di sana, makan dulu, akhirnya kita nongkrong di sana sambil istirahat itu di trotoar, tidur. Nah nggak lama diberhentiin sama apa intel polisi gitu, satu mobil berhenti. Sebelah ini ada anak-anak muda pada nongkrong semua, apa nongkrong anak muda, kita tidur di sana istirahat dulu. Langsung, ngapain di sini? Bangun, ngapain tidur? Ya Pak, lagi istirahat Pak. Istirahat? Enggak Pak, istirahat. Ini tujuannya apa pakai gini? Tujuannya enggak Pak, hanya belajar tawakal, pasrah total pada Allah Ta'ala. Bukan hanya sebagai teori, bukan, kita ini hanya praktek Pak. Ini praktekkan ini Pak. Kalau tawakal bukan di sini kita dibentak-bentak. Kalau tawakal bukan di sini, tempatnya di masjid itu. Tidur di masjid sana. Yang kita nggak boleh Pak tidur di masjid Pak. Kita tidurnya gini nih Pak. Nggak boleh, ngobrol. Nggak lama, polisi gabungan datang semua. Provos, TNI, Satpol PP, Dishub, semua langsung nyamperin sampai nyamperin saya sama-sama tuh, dilingkarin gini. Terus nggak bisa kemana-mana, kita tanya ada yang mau ngamuk, Satpol PP-nya yang kita tungguin biar dia ngamuk-ngamuk. Sekalian kayak kalau mau ngamuk. Biar dia nantang juga. Kenapa ngetes mental kita, sabar apa enggak. Wis akhirnya mau ngamuk, langsung loncat dari truk itu. Kita diem aja nunduk ini, di video, di foto semua, di foto-foto, diem aja, nyamperin. Nah kok langsung ada yang beliau Satpol PP yang apa senior, agak tua, beliau nyamperin, langsung ucap salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jemaah ya? Iya Pak, ya aja kita jawabnya. Iya Pak, ini apa ini namanya ya, tarekat. Iya Pak, ya aja, wis diskusi ngobrol. Yang lainnya diem semua, nggak ada yang mau bicara. Pertamanya yang turun tangan kok. Iya, yang muda-muda wis mau emosi tertanam semua, diem gini, ngeliatin aja bengong. Ya kita nungguin aja, kita cuma pertama gabungan itu batin gini, bawa aja nggak apa-apa Pak, kita tambah seneng Pak gitu. Dibawa ke kantor ya, kasih makan, mungkin kasih rokok, ngobrol. Akhirnya mungkin Mas Rampanya bilang, mungkin kita mengganggu Pak ya, mohon maaf kalau kita mengganggu. Enggak, silakan istirahat Mas, nikmati perjalanannya, semoga sukses sampai selesai, nikmati aja perjalanannya, istirahat sini nggak apa-apa. Nah yang tadi yang muda itu yang mau ngamuk ke kita, akhirnya udah Pak, jangan di sini Pak, tidur sana itu loh, tempat masih bantah. Iya Pak, mohon maaf, seharusnya kita kalau mungkin salah, mohon maaf. Akhirnya beliau semua pamit pergi, kita juga pergi akhirnya. Dimarahin diem aja, kita dibawa juga enak gitu. Makan dijatah malah gak dibawa. Gak dibawa. Malah gak dibawa. Yang kita kira justru gak dibawa ini. Kalau Allah gak ngeridoin. Iya. Mana? Sekarang Mas Romat gimana? Ya itu tadi yang disangka-sangka. Kalau dan itu menurut saya sih setelah belajar 21 sama 41 itu, ya kalau menurut pemahaman saya memang kita pas keluar dari majelis ini cuma bawa alat sholat sama tasbih sama baju yang dipakai, nggak bawa sama KTP kan. Ya itu udah, menurut saya sih udah, kita disuruh untuk tajrid, praktek tajrid, makom tajrid. Karena kan kalau asbab kan kita punya uang, kerja untuk dapetin
makan kan kita kerja dulu. Iya. Nah kalau ini kan sudah hitungannya menurut saya sih macam tajrid. Jadi kalau pas jalan itu saya kan ditajridkan kalau nggak salah itu mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya. Nah pas perjalanan Medan itu juga pelajarannya di situ dipraktekkan betul. Yang kita sangka akan ngasih itu sama Allah kayak diblok, tidak dijadikan, ditutup. Ada kalau 99% orang ini bakal mau ngasih karena kasihan atau apa gitu. Iya. Terus kita sangka dulu dia mau ngasih, udah pasti nggak jadi. Nggak ngasih Nggak malah. ngasih. Justru yang kita dapat makan, dapat rokok, minum segala macamnya, uang juga itu. Ya nggak ngasih malahan ya. Nggak bisa. Demikian bincang-bincang kita bersama teman-teman yang baru saja menjalankan amalia. Semoga mendapatkan hikmah, semoga mendapatkan manfaat dari perjalanan mereka semua. Pada dasarnya kita belajar bertawakal kepada Allah, berpasrah diri, berserah diri, hanya menghamba dan mengabdi kepada Allah. Biarkan rezeki itu datang sendiri. Semakin kita berpasrah, semakin bertawakal, akan menjadi masuk nanti kepada yakin, akul yakin dan ainul yakin. Demikian dari kami semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.